wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian hari ini sehat semua. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, minggu kemarin, hari ini kita belajar tentang apa? Matematika. Nah, minggu kemarin kan sudah Ibu ajarkan tentang matematika. Kalian masih ingat nggak minggu kemarin belajar tentang apa? Ingat, Bu. Bangun datar. Ya, bangun datar. Nah, ayo Budi sebutkan bangun datar apa saja yang kemarin kita pelajari. Persegi panjang. Ya. Lingkaran. Segitiga. Persegi. Dan persegi. Nah, betul sekali. Berarti kalian masih ingat semua ya tentang materi yang kemarin? Ingat. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya lagi ya. Kalian sudah bisa nggak membedakan antara persegi panjang dan bangun datar persegi? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah Ibu mau bertanya, contoh bangun datar persegi yang ada di rumah kalian apa? Jendela, Bu. Iya, betul sekali. Jendela. Jadi, jendela itu berbentuk persegi. Nah, Ibu boleh tanya lagi enggak? Boleh. Nah, Ibu tanya kepada Jono. Nah, Jono, kamu masih ingat tentang luas persegi, rumus dari luas persegi? Ingat, Bu, sedikit-sedikit. Iya, apa rumus luas persegi? Ayo. Sisi kali sisi. Nah, betul sekali. Kamu hebat, tingkatkan. Nah, jadi anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang persegi, yaitu rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Anak-anak, kubus adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk persegi. Ayo coba diulang. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk persegi. Nah, betul sekali. Ibu akan mencatat, nanti kalian juga catat ya. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk persegi. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jelas lagi tentang kubus. Nah, untuk itu kita akan mengenal apa sih unsur-unsur yang ada di dalam kubus. Nah, yang pertama, kubus memiliki sisi. Sebelum Ibu menghitung ada berapa sisi yang dimiliki oleh kubus, kalian sudah paham apa belum? Apa sih sisi itu? Belum. Nah, sisi adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang. Sisi dari kubus ini tadi berbentuk apa? Kotak. Nah, sisinya berbentuk persegi. Nah, ayo kita hitung sama-sama ya. Ada berapa sisi yang dimiliki oleh kubus? Nah, berhubung ini Ibu menggunakan dadu-dadu, ini dadu kan sudah ada angkanya. Nah, langsung saja kita hitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kubus memiliki sisi sebanyak 6. Nah,
Setelah sisi, kubus memiliki rusuk. Kalian sudah tahu apa belum? Sebelum Ibu menghitung tentang rusuk, sudah tahu apa sih rusuk itu? Belum, Bu. Rusuk adalah kerangka yang membentuk kubus atau titik pertemuan dari dua sisi. Nah, yang dimaksud rusuk adalah yang ini. Nah, paham? Paham, Bu. Nah, ayo kita hitung bersama ya. Ada berapa rusuk yang dimiliki oleh kubus? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nah, terus 8, 9, 10, 11, 12, Nah, jadi ada berapa rusuk yang dimiliki oleh kubus? 12. Nah, Ibu catat ya. Kubus memiliki 12 rusuk. Rusuk. Kemudian, unsur dari kubus itu memiliki titik sudut. Nah, kalian paham apa tidak? Titik sudut itu yang mana? Enggak paham, Bu. Nah, sebelum Ibu menghitung, Ibu jelaskan ya. Titik sudut adalah titik pertemuan dari beberapa rusuk. Nah, yang dimaksud titik sudut itu yang ini, yang ada di pojok ini ya. Nah, sekarang ayo kita hitung ada berapa sih titik sudut yang dimiliki oleh kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kubus memiliki 8 titik sudut. Sudut. Nah, selain ketiga unsur ini, kubus juga memiliki diagonal sisi atau bidang sebanyak 12. Nah, Ibu catat ya. Nah, kubus memiliki diagonal sisi atau bidang sebanyak 12. Untuk lebih jelasnya, yang mana sih yang merupakan diagonal sisi atau bidang kubus itu? Nah, mari kita simak video tersebut. Itu perhatikan diagonal bidang adalah diagonal yang berada di bidangnya. Itu yang mana saja? Yang pertama adalah untuk bidang yang alasnya. Di sini ada diagonal bidangnya ada 2. Kemudian yang tutupnya itu ada 2, jadi ada 4. Kemudian diagonal bidang berikutnya adalah yang warna biru ini, untuk sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi total yang ditambahkan dengan yang tadi ada 8. Lalu yang diagonal bidang yang di belakang dan diagonal bidang yang di depan. Jadi total semuanya ada 12. Selanjutnya, kubus memiliki 4 diagonal ruang. Ya, anak-anak, tolong diperhatikan ya. Kubus memiliki diagonal ruang sebanyak 4 buah. Nah, untuk mengetahui yang mana sih yang merupakan diagonal ruang pada kubus, mari kita simak video tersebut. Ruang. Nah, diagonal ruang itu adalah diagonal yang menembus di tengah-tengah ruangan kubus itu. Yang pertama, yang berwarna merah itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi diagonal ruang total semuanya ada 4. Kemudian Selanjutnya, kubus memiliki bidang diagonal sebanyak 6 buah. Anak-anak, kubus memiliki, ulangi ya,
bidang diagonal sebanyak 6 buah. Nah, untuk mengetahui yang mana sih bidang diagonal itu, mari kita simak video tersebut. Dan bidang diagonal. Bidang diagonal, perhatikan bidang diagonal itu yang bentuknya begini. Nah, itu bidang diagonal yang pertama, bidang diagonal yang kedua, ketiga, keempat, ini dari sini, ditarik ke sini, kemudian kelima, itu yang ada di tengah-tengah, dan terakhir adalah yang keenam. Jadi, total bidang diagonal dalam kubus itu ada 6. Setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur kubus, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung luas alas dari kubus. Kalian masih ingat nggak? Tadi kubus terdiri dari bangun datar yang berbentuk persegi. Nah, betul sekali. Ibu memiliki beberapa kertas yang berbentuk apa ini? Persegi. Ya, ini berbentuk persegi. Karena kubus memiliki 6 sisi, maka ibu menyiapkan ada 6 bangun persegi. Bangun datar persegi ya. Sekarang akan ibu tempel terlebih dahulu. Ayo coba dihitung, benar apa enggak ini ada 6 bangun datar yang berbentuk persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian masih ingat enggak tadi di awal pembelajaran ibu sudah meminta kalian untuk menyebutkan rumus dari luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Ya, benar sekali. Karena kubus terdiri dari 6 bangun datar yang berbentuk persegi, maka untuk mencari luas alas kubus adalah luas alas kubus sama dengan ada berapa tadi persegi? 6. Iya, 6. Dikali luas persegi tadi apa rumusnya? Sisi kali sisi. Ya. Nah, jadi kita dapat memperoleh rumus luas alas persegi adalah 6 kali sisi kali sisi. Atau bisa kita tulis 6 kali S pangkat 2. Ya, ayo coba Jono sebutkan ini. Dibaca lagi. Rumus luas alas kubus adalah 6 kali sisi. Iya, bisa juga 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, anak-anak sudah mengerti semua? Mengerti, Bu? Ya. Setelah kita mempelajari tentang luas alas kubus, selanjutnya kita akan menghitung volume yang ada di dalam kubus. Nah, ibu akan memakai sebuah media yang tadi, tapi ibu tanpa tutup karena ibu akan memasukkan satuan kubus kecil ke dalam kubus besar ini. Kenapa ibu memasukkan ke dalam sini? Karena dengan ini kita akan mengetahui isi atau volume yang ada di dalam kubus. Sekarang kita akan memasukkan kubus satuan kecil ini satu per satu.
Setelah ibu mengisi kubus besar tadi dengan kubus satuan yang kecil-kecil, maka tersusunlah seperti ini. Untuk menghitung volume, kita bisa menghitung kolom satuan ada berapa, terus tinggi dan baris dari ini kubus kecil-kecil ini ada berapa. Nah, sekarang kita hitung baris, ada berapa baris dari ini kubus kecil-kecil ini. Hitung ya. 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 baris yang mengisi kubus. Ibu catat ya. Setelah kita menghitung ini tadi barisnya ada 3, maka kita bisa mencatat seperti ini. Volume kubus sama dengan 3 baris. Nah, selanjutnya kita menghitung kolom. Mari kita hitung ada berapa kolom kubus satuan yang mengisi kubus besar ini. 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 kolom kubus satuan. Kita catat ya. Ada 3 kolom. Selanjutnya kita menghitung tinggi. Ada berapa kubus satuan pada tinggi kubus besar ini. Setelah kita menghitung kolom dan baris dari ini volume kubus ini, selanjutnya kita akan menghitung tinggi. Ada berapa kolom satuan dari ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Jadi tinggi ada 3 kolom satuan kubus kecil. Kita tulis di papan tulis. Maka dapat kita tulis yaitu 3 tinggi. Maksudnya ini 3 satuan kubus kecil ya di sini. Nah, setelah kita mempraktekkan dengan menggunakan media, maka kita memperoleh volume kubus sama dengan 3 baris dikali 3 kolom dikali 3 tinggi. Karena 3 baris, 3 kolom dan 3 tinggi ini sama-sama 3, maka dapat kita tulis yaitu volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini dapat kita peroleh sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya dapat kita lambangkan volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Jadi anak-anak, rumus dari volume kubus adalah sisi pangkat 3. Setelah kita mempelajari tentang unsur kubus, pengertian kubus, luas alas kubus, tadi sudah kita peroleh rumusnya. Akan Ibu pertebal. Dan volume kubus kita sudah memperoleh rumusnya. Maka sekarang kita akan memahami tentang jaring-jaring kubus. Anak-anak tahu nggak jaring-jaring kubus itu apa? Belum tahu, Bu. Jaring-jaring kubus adalah penyusun dari kubus. Jaring-jaring merupakan kerangka yang digunakan untuk menyusun kubus. Agar bisa menjadi kubus, kita harus memahami, agar bisa membuat kubus ya, maksudnya kita bisa memahami tentang jaring-jaring kubus. Tadi kan sudah dijelaskan, kubus tadi terdiri dari apa? Bangun datar yang berbentuk apa? Persegi. Iya, jadi kubus ini terdiri dari 6 bangun datar yang berbentuk persegi. Maka dari itu Ibu sudah menyiapkan 6 bangun datar yang berbentuk persegi. Nah, ini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk membuat
membuat jari-jari kubus membutuhkan 6 bangun datar yang berbentuk persegi. Nah, sekarang kita akan mencoba membentuk kubus dari jari-jari yang berbentuk ini. Kita ginikan, terus ginikan, kasih perekat. Nah, hampir jadi ya anak-anak. Nah, dari kerangka tadi kita bisa membentuk sebuah kubus. Nah, seperti ini. Paham semua? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Selain kerangka jari-jari yang berbentuk seperti ini, ada banyak sekali kerangka yang dapat membentuk kubus. Kalian bisa membacanya di modul yang sudah Ibu sediakan ya. Jangan malas membaca, kalian harus rajin membaca. Baca ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, saya rasa pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita simpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum menyimpulkan, apa ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah kita menyimpulkan, Ibu ada tugas, yaitu kalian harus membuat kerangka atau jari-jari yang berbeda seperti ini. Nanti kalian akan membentuk sebuah kubus secara berkelompok. Nanti tolong dikerjakan dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita telah mempelajari tentang bangun ruang Kubus. Nah, ya, betul sekali. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk persegi. Tolong diingat ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dari kubus. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki diagonal sisi bidang berjumlah 12. Yang kelima, memiliki diagonal ruang yang berjumlah 4 buah. Yang keenam, bidang diagonal terdiri dari 6. Selanjutnya, kita tadi juga sudah mencari rumus dari luas alas kubus, yaitu 6 kali luas persegi, karena kubus terdiri dari 6 bidang datar yang berbentuk persegi. Terus kita bisa menuliskan 6 kali sisi-sisi. Untuk lebih singkatnya, luas alas kubus sama dengan 6 kali sisi. Setelah kita tadi menghitung alas kubus, kita juga menghitung volume dari kubus. Volume kubus sama dengan 3 baris dikali 3 kolom dikali 3 tinggi. Maka volume kubus ketemu sisi kali sisi dan kali sisi. Untuk lebih menyingkatnya, kita bisa menuliskan volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Setelah kita menemukan rumus luas alas kubus dan luas volume kubus, kita tadi juga belajar tentang apa ini? Jari-jari. Ya, ini adalah bentuk jari-jari kubus. Seperti ini, ada banyak sekali bentuk jari-jari kubus. Anak-anak sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, setelah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, Ibu berharap semoga kalian sudah memahami tentang kubus dan kalian juga sudah bisa menghitung luas alas, volume kubus, terus mengerti tentang unsur-unsur kubus dan mengerti tentang beberapa jari-jari yang bisa membentuk bangun ruang kubus.
Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya pimpin. Setelah berdoa, kalian bisa langsung pulang. Berdoa mulai, berdoa selesai.